يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para bijak bestari, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap tempat, setiap waktu ada perkataan yang tepat untuk diucapkan padanya. Dan setiap perkataan ada tempat dan waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Maka inilah kaidah umum di dalam menyampaikan nasihat atau memberikan sebuah pengarahan, termasuk ketika seorang tua menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya. Maka siapa saja yang mengabaikan ini, bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari sebuah nasihat. Kita menginginkan anak kita semakin baik, semakin bagus tatkala kita menasihatinya, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu anak kita semakin nakal, anak kita semakin melawan. Bahkan tidak jarang karena seringnya orang tua menyampaikan nasihat kepada anaknya, membuat orang tua tersebut tidak lagi punya wibawa di hadapan anaknya. Na'udzubillah. Maka kapankah sebaiknya kita menyampaikan nasihat? Di mana tempatnya dan bagaimana caranya? Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai contoh terbaik, telah mencontohkan kepada kita setidaknya ada 3 waktu yang beliau contohkan yang tepat untuk kita menyampaikan sebuah nasihat kepada anak-anak kita terutamanya. Waktu pertama adalah ketika dalam perjalanan. Hal ini sering kita temukan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menghabiskan masa kecilnya bersama Rasulullah SAW dan di bawah didikan Rasulullah SAW. Di antara hadis-hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi SAW, lalu beliau memanggilku lalu mengatakan, wahai anak kecil, ya, dengarkan ini, perhatikan ini, perhatikan itu, dan lain sebagainya. Dari sini kita dapat gambaran bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada anak kecil yang waktu itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala mereka berdua sedang dalam perjalanan. Ia tidak menyampaikannya di tempat yang tertutup, tetapi ia menyampaikannya pada udara bebas ketika sang anak sedang senang lalu siap menerima sebuah nasihat. Waktu yang kedua yang tepat untuk menyampaikan nasihat atau pengarahan kepada anak adalah pada waktu makan. Berbicara di waktu makan bukanlah sesuatu yang tercela sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Karena hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama untuk menggembirakan orang-orang yang ikut dalam jamuan makan tersebut. Di antara pembicaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam waktu makan itu adalah menyampaikan nasihat dan arahan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, bahwa suatu hari Umar bin Abi Salamah menceritakan kisahnya bersama Rasulullah SAW. Dikatakan, kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, satu hari aku bersama Rasulullah SAW, aku dalam pengawasan Rasulullah SAW. Maka tanganku sibuk ke sana dan kemari mengambil makan di atas nampan-nampan makan yang ada pada tempat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, wahai anakku, mendekatlah. Setelah ia mengatakan hal itu, lalu dia mengatakan kepada saya, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang di hadapan. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada Umar bin Abi Salamah. Wahai anakku, mendekatlah. Betapa Rasulullah SAW menyampaikan nasihat dengan sangat lembut, sehingga sang anak tersebut menjadi lembut juga jiwanya, menjadi senang jiwanya, lalu dia menjadi sangat terbuka untuk menerima sebuah nasihat. Perhatikanlah betapa banyak hari ini orang tua yang menyampaikan nasihat dengan suara yang berteriak-teriak, dengan nada yang kasar dan keras, sehingga seorang anak merasa tidak dinasihati oleh orang tuanya, tetapi dimarahi dan dihakimi. Bila hal ini terjadi, maka jiwanya akan semakin tertutup. Bila jiwanya telah tertutup, sebanyak apapun nasihat hanya akan lewat tapi tidak akan masuk ke dalam jiwanya. Maka penting kita perhatikan bagaimana menyampaikan nasihat dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Saya pribadi beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan semacam ini.
Ketika saya katakan kepada anak saya, Gania Zahida, Gania makan tangan kanan. Karena saya orang yang suaranya keras, suara saya tinggi. Saya mengatakan seperti itu, kedengarannya seperti marah, padahal saya tidak marah. Beberapa waktu anak saya menolak dengan nasihat saya. Tapi suatu hari di dalam sebuah majelis, anak saya bersama anak kecil yang lainnya yang hadir dalam satu majelis, ya, anak kecil tersebut mengambil sesuatu yang dimiliki oleh anak saya, dipinjam atau dipinjam sebentar. Tapi anak saya marah, ngamuk, tidak mau diberikan pinjaman barang itu kepada anak kecil itu. Maka saya mengatakan kepadanya, anakku kemari. Saya peluk dia lalu saya katakan, nah, anak yang salehah, dia mau berbagi, dia mau meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain. Dan anak yang salehah disayang oleh Allah, dan kalau dia mau disayang oleh Allah, dia mau memberikan barang itu kepada orang lain untuk dipinjamkan. Maka seketika anak saya pun berlari ke anak kecil tersebut lalu diberikan boneka tersebut kepadanya. Maka begitulah cara menyampaikan nasihat, dengan kelembutan. Yang ketiga, waktu yang terbaik untuk menyampaikan nasihat dan arahan kepada anak adalah di waktu ia sakit. Sakit dapat membuat hati-hati orang dewasa yang kasar sekalipun menjadi lembut. Bagaimana dengan hati anak-anak yang memang sudah lembut? Maka lebih lagi dia siap untuk menerima sebuah nasihat. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dia datang menjenguk seorang pelayannya yang beragama Yahudi, seorang anak yang beragama Yahudi. Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya ketika dia sedang sakit. Lalu Nabi duduk di dekat kepalanya, lalu berbisik kepadanya, masuklah ke dalam agama Islam. Maka dia, anak itu pun masuk ke dalam agama Islam. Bayangkan, anak itu sehari-hari bersama Nabi SAW, tapi Nabi tidak memberikan nasihat kepadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sampai Nabi menemukan waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat tersebut ketika dia sakit. Maka anak itu pun menerima nasihat itu dengan lapang dada, dengan sukarela. Dari sini kita bisa mengerti, kita bisa belajar bahwasanya menyampaikan nasihat bukan sekedar menyampaikan sebuah kebenaran, tapi menyampaikan nasihat adalah sebuah seni bersabar untuk menemukan waktu dan cara terbaik untuk menyampaikan nasihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang yang pandai dalam menyampaikan nasihat, terutama bagi anak-anak kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن